Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kecintaan terhadap dunia adalah pangkal segala kesalahan. Awal daripada semua kesalahan adalah sumbernya dari kecintaan seseorang terhadap dunia. Taib. Dunia itu apa? Dunia bisa diartikan yang pertama, segala hal. Ini bisa ditulis nih, faedah. Dunia, arti dunia adalah segala hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hal yang melalaikan kita kepada Allah. Dan biasanya, ya udah itu. Biasanya madharnya atau simbolisnya, pertama, betah, suka hidup di dunia. Pengen panjang umur saja, nggak pengen mati. Maksudnya nggak mengharapkan tersebut. Juga pangkalnya adalah cinta terhadap harta. Ya. Kayak dalam ayat Quran sebutkan, hubbi nas hubbus syahwat. Syahwat, terhadap syahwat. Minan nisa, dari wanita. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan juga harta. Nisa, harta. Wal khailul musawwamah, dan juga tumpakan atau tunggangan kendaraan. Apa namanya? Dan juga suka terhadap kekuasaan. Itu semua dunia. Jadi dunia adalah mencakup harta, wanita, tahta, segala hal yang melalaikan kepada Allah adalah dunia. Maka kecintaan kepada dunia, taib. Arti kecintaan ini bagaimana? Kecintaan yang membuat atau menjadikan kita mendahulukannya terhadap perintah Allah. Itu sumber semua kesalahan. Adapun kecintaan terhadapnya yang tidak melalaikan kita kepada Allah dan tidak menyebabkan kita ini meninggalkan perintah Allah, maka itu tidak apa-apa. Dan itu wajarnya manusia. Mana ada manusia nggak suka uang? Nggak bisa. Kef. Kan uang itu sumbernya dia hidup, sumbernya itu. Tapi kecintaan terhadap uang atau harta yang membuat dia menghalalkan semua cara, itu hubbud dunia. Ra'su kulli khati'ah. Itu sumber dari semua kesalahan. Salah, mencuri, mengambil harta. Kenapa? Karena pengen uang. Karena dia cinta terhadap uang. Cintanya ini salah. Didahulukan cinta tersebut sampai melampaui kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Begitu juga kecintaan terhadap lawan jenis. Allah SWT berikan yang halalnya dengan caranya. Tetapi kalau dia cinta terhadap lawan jenis ini dengan cara yang salah, berarti dia sudah hubbud dunia juga. Walaupun biasanya dunia itu lebih secara otomatis itu kepada uang, harta. Lebih. Biasanya itu karena itu sumbernya juga. Cinta terhadap harta. Orang emang nggak boleh cinta kepada hartanya? Boleh. Ya, boleh saja cinta terhadap hartanya. Artinya dia cinta, dia nggak mau kehilangan. Ya, nggak punya uang. Itu arti cintanya kan? Tetapi kalau dia itu masih di dalam jalur yang ditetapkan oleh Allah, tidak berbuat sesuatu yang haram, maka itu kecintaan yang tidak salah atau tidak dianggap itu keluar sumber dari semua kesalahan. Tapi kecintaan seseorang terhadap dunia, yang mana kecintaan tersebut membuat dia lalai terhadap yang diperintahkan oleh Allah, maka itu sumbernya. Itu yang berbahaya. Dalam hadis yang lain nanti disebut di sini, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Ma saga kafiran minha syarbata ma'i." Di sisi Allah dunia ini semuanya, itu kehidupannya, isinya, hartanya, itu enggak ada harganya di sisi Allah. Kalau seandainya ada harganya, seperti apa harganya? Seperti sayapnya nyamuk. Sayap nyamuk enggak ada harganya. Kalau seandainya ada di sisi Allah seperti sayapnya nyamuk saja, maka Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir satu teguk air. Minum aja nggak dikasih sama Allah. Kenapa? Karena ada Allah menghargainya. Berarti apa artinya? Berarti Allah tidak sama sekali menghargai dunia ini sama sekali. Makanya orang kafir dikasih banyak, mau sengaja kasih, biar kasih kemegahan, biarin. Memang sengaja Allah kasih, ya. Kenapa emang?
Kok ente bingung? Memang sengaja Allah kasih. Terus kenapa? Kan ente punya akhirat. Abadul abad. Ya ini dunia ya Allah sebentaran, itu juga nggak enak, banyak susahnya, banyak repot. Ya. Hubbud dunia. Ini sumber. Ketika kita telusuri semua kesalahan seseorang ketika dia berbuat maksiat, kesalahan, kita tahu bahwa sumbernya adalah cinta dunia. Ya. Dari awal kesalahan dari iblis, yaitu dia sombong, takabur. Kenapa? Karena dia cinta dunia, yaitu cinta ketahta dan kedudukan. Nggak mau dia turun rendah dari yang lainnya. Ketika kita lihat kesalahan yang terjadi dari Adam dan Hawa ketika dia makan makanan yang dilarang oleh Allah dari pohon yang dilarang, kenapa? Sumbernya apa? Sumbernya ingin panjang umur, ingin kekal abadi. Kan begitu janjinya setan. Kata setan, kau akan makan ini pohon yang membuat engkau kekal jadi malaikat. Makanya dinamakan syajaratul khuldi. Itu namanya yang namain iblis. Jadi bukan namanya. Ya, jadi kalau dibilang, oh Nabi Adam makan buah khuldi, salah. Itu yang namainnya iblis itu, buah khuldi. Nah, syajaratul khuldi kata dia, kata iblis itu. Atau Allah enggak? Allah enggak bilang bahwa itu pohon kekal. Bukan. Ya. Tetapi karena keinginan untuk kekal. Jadi sumbernya tuh. Sumbernya. Ketika kita ngelihat Firaun, kesombongan dia itu. Kenapa? Karena dia ingin cinta terhadap dunia. Kecintaan terhadap dunia sumber. Makanya beruntung bagi orang yang menjadikan dunia itu pada tempatnya. Tempatnya di mana? Ya, digunakan untuk hal-hal yang dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang halal, yang mubah. Boleh. Tapi kecintaan, kecenderungan terhadap dunia itu yang membuat sumber dari semua kesalahan nanti. Taib, di sini timbul pertanyaan. Kalau seandainya kecintaan terhadap dunia itu jelek dan nggak bagus, kalau seandainya semua orang kita perintahkan untuk benci terhadap dunia dan meninggalkan dunia, maka secara otomatis kalau seandainya terjadi ini, nggak bakalan terjadi. Yaitu apa? Seandainya semua orang menuruti hal tersebut dan meninggalkan dunia, niscaya dunia kita ini yang sifatnya duniawi kita bakal rusak. Ya nggak? Gak ada orang mau bangun, gak ada mau bikin tol, gak ada bikin kipas. Kenapa? Kelas. Yang penting hidup. Wah, ibadah. Wah, kelas. Dunia bakal lewat. Ya kan? Nggak ada perkembangan-perkembangan ini yang kita lihat. Terus gimana? Kenapa kok diperintahkan sesuatu yang bakal ngerusak dunia juga? Bukankah agama ini tidak merusak dunia dan memakmurkan dunia dan memakmurkan akhirat? Jawabannya begini. Naam, betul. Tetapi yang namanya kecintaan terhadap dunia itu Allah sudah taruh sebagai jibillah manusia, fitrahnya manusia, sudah akarnya dari manusia, dan nggak mungkin hilang dari semua orang, nggak mungkin. Ya, Allah sudah tahu hal tersebut, bahwa hal tersebut nggak bakalan hilang dari manusia kecuali dari beberapa orang. Ya, jadi kita tetap nggak bisa bilang oh nggak bisa. Jadi kita harus tetap susah. Kalau kita semuanya cinta dunia, nggak cinta dunia, rusak dunia. Terus ente maunya jadi orang-orang yang disebabkan oleh Allah untuk memakmurkan dunia, untuk kebahagiaan dan keuntungan orang-orang yang lain. Jangan. Ente jadi orang yang nggak cinta dunia, biarin. Yang lain dunia itu bakal makmur. Jangan takut, jangan khawatir. Dunia nggak bakal ditinggal. Bakal ada yang memakmurkannya. Bakal ada yang membuat dia itu megah. Tetapi kita ikuti perintah Rasul dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemegahan dalam kehidupan beliau dan tidak ada cita-cita untuk megah dalam hidup beliau. Bahkan cita-cita aja nggak ada. Oh, mau bangun begini, mau bangun sesuatu kemegahan, kemewahan. Bahkan masjidnya. Masjid tempat ibadah, sholat. Paling sederhananya masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang namanya plester aja belum ada. Maksudnya zaman itu ada plesteran, maksudnya bisa ditutup. Belum ada yang rapi, belum rapi begitu. Tutupnya aja masih dengan pelepah korma. Kok bisa? Padahal bisa ditutup dengan sagaf. Ada di zaman beliau sudah ada bangunan, bisa bangun orang. Masa orang bisa bikin rumah tingkat? Udah ada. Bukan yang nggak bisa, tapi tidak diperhatikan oleh Nabi. Sengaja pelajaran untuk umat. Bukan itu tujuan saya. Ya. Rasulullah bisa bermegahan punya
kasur enak, ini empuk. Bisa aja. Dan itu tidak akan mempengaruhi derajat beliau. Dan tidak akan melalaikan beliau dari akhirat. Tidak akan. Kalau seandainya Rasulullah punya semua kemegahan dunia, Rasulullah nggak bakal lalai terhadap akhirat. Tapi umatnya gimana? Nah, sebagai contoh untuk umatnya, anak aja yang bisa mendapatkan itu. Dan anak nggak lalai, anak tinggalin. Karena ini mah nggak berharga. Nggak perlu ente pikir. Kemegahan ini itu. Hah? Makanya kalau punya cita-cita, cita-cita akhirat. Cita-cita. Kalau punya cita-cita duniawi, usahakan duniawinya tersebut masih terikat dengan akhirat. Jangan duniawi saja. Tahu cita-cita duniawi saja. Misalnya, saya pengen punya uang, pengen punya gedung rumah mewah. Terus, udah gitu lah. Bermegah-megahan aja. Bas, itu cita-cita ente. Itu jelek. Enggak, Anda pengen punya uang, punya rumah, punya tempat mewah. Kenapa megah? Untuk apa? Nanti kita bikin pesantren, misalnya. Bikin pesantren, bikin sesuatu. Bikin masjid. Saya mau buat masjid di sini. Atau saya ingin mendonorkan, memberikan biaya untuk orang-orang yang talabatul ilm, untuk belajar agama. Saya pengen. Alhamdulillah Allah bukakan dan gampangkan rezeki untuk saya. Ini saya salurkan. Punya cita-cita begitu? Silakan. Tapi walaupun itu susah dan berat. Ya nggak semua orang lulus ujian tuh di situ. Lain cerita kalau udah di tangannya dunia lain. Wah, tapi kan Anda masih mau bangun ini. Ya kan Anda belum selesai. Mobil udah satu, tapi kan belum punya yang bagusan. Anda masih ada cita-cita nih. Mobil masih kelasnya biasa, masih ada lagi di atasnya. Wah, itu sih nggak bakal selesai kalau begitu. Kejar-kejaran yang nggak ada habisnya. Jadi, kalau mau punya cita-cita dunia, ikat dengan akhirat. Ikat dengan akhirat. Tapi kalau enggak, ya berarti masih kurang. Masih cinta terhadap dunia bisa mempengaruhi kita. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nah, itu dia tadi sebab dari semua kesalahan kalau kita telusuri hubbud dunya. Berarti kebencian terhadap dunia, tidak cenderung terhadap dunia, yaitu dalam bahasa tasawuf zuhud. Zuhud itu kelas hati ini tidak cenderung terhadap dunia. Ada, ya sudah, nggak ada juga biasa saja. Tidak dibesar-besarkan di dia dan tidak diagung-agungkan di dia. Itu namanya zuhud. Zuhud itu hati. Hatinya seseorang tidak berpaling terhadap dunia. Ada, ya sudah, nggak ada. Seperti siapa? Sayyidina, contoh, para aulia kebanyakan zuhudnya ya zahir dan batinnya. Zahirnya memang nggak punya, batinnya juga nggak mau, nggak pengen. Ada yang tidak. Allah berikan zahirnya itu punya, tapi batinnya benar-benar zuhud. Contohnya seperti Al-Habib, anaknya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Termasuk salah satu habaib yang punya kemewahan duniawi. Rumahnya besar, tempatnya megah, kudanya ratusan bahkan ribuan kuda. Kuda tuh udah kayak mobil mewah di zaman itu. Kuda, kendaraan termewah. Satu wadi, satu tempat. Punya ini, punya itu. Pernah ada seseorang datang, ya, di hadapan beliau, datang, katanya ada tamu mau datang. Siapa? Oh, seorang alim, ya, dari suatu kota mau datang ke sini. Ya sudah, itu orang alim sukanya makan apa? Dari kambing, kepalanya, atau kan ada kadang-kadang orang suka kepalanya, itu suka hati, suka ininya. Oh, dia suka kepala. Ya sudah, sembelihkan sebanyak tangga yang dia akan naiki di rumah ini. Anak tangganya. Ada 100 anak tangga, udah sembelihkan 100 kambing. Dan kepalanya semua siapin. 100 kepala. Oh, banyak amat. Nah, pas dia datang, suguhin ini semua. Banyak sekali. Dalam hatinya terlintas, katanya ini israf. Ini berlebihan. Satu orang cukup 1 kambing. Ya kalau biasa 10 orang ya 10 kambing. Ini sampai sekian, sampai 100 lebih. Banyak banget, israf, kata dia dalam hati. Kata Syekh Husain, katanya, kita mengagungkan ilmu dibilang israf. Sebelum dia bicara, ya aulia Allah, yattali'un. Katanya kita mengagungkan ilmu, kita israf. Katanya ente makan yang ente bisa makan, sisanya nggak bakalan kita buang. Katanya. Sisanya nggak bakalan kita buang, kita akan salurkan tuh orang-orang fuqara yang ada di sini, semuanya bakal makan enak gara-gara ente datang ke ana. Oh, ente kira bakal dibuang?
Nah, bakal dibagikan tuh orang-orang sedekah. Satu lagi datang ke situ bilang, katanya wali, katanya soleh. Kok dunianya begini banyak banget? Kok hartanya banyak? Dalam hatinya. Kok begitu sih wali? Dia lagi bicara, ini Habibnya lagi bicara, Syekh Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Saleh. Kata dia nengok ke Fulan, Fulan, kalau seandainya semua yang saya miliki ini, semua nih saya miliki, dan anak-anak saya, keluarga saya diambil sama Allah dalam satu waktu, hilang semua, tatonya jadi fakir miskin, gak punya apa-apa, gak bakalan bergerak dariku satu rambut pun. Ya, semua ini punya Allah dan milik Allah, dianya punya Allah, gak ada urusan, kata dia. Biar tahu bahwa dunia ini bukan di hatinya, tapi dia taruh di tempatnya. Nah, ada satu lagi begitu. Ya, namanya zuhud itu aslinya di hati, tetapi zahir juga penting, khususnya kayak kelas-kelas biasa, ya nggak bisa begitu. Ya, ada seorang syekh Yurabbi punya murid-murid yang banyak dan dia miskin hidupnya. Muridnya ini pengen pergi ke suatu daerah, kebetulan daerah tersebut ada kawannya dia nih, temennya dia. Ya, ente kalau mau ke sana nanti cari teman saya yang bernama Fulan bin Fulan, syekh, dia juga di sana. Kirimkan salam dari saya dan mintakan doa. Ya, mintakan doa dan nasihat dari dia. Apa? Siap? Suruh gurunya amanat. Pergi ke sana. Tanya, mana Syekh Fulan bin Fulan? Tuh, rumah. Mana rumah? Itu megah rumahnya. Besar. Bagus. Oh, ini rumahnya? Rumah guru anak kecil, sederhana, biasa. Ini, Masya Allah. Tok-tok, mana syekhnya? Dibukain sama pembantu. Banyak orang-orang nih. Mana syekhnya lagi nemuin pejabat. Ya Allah. Sama pejabat lagi. Dalam hati dia. Kok bisa? Syekh apaan nih? Dunia. Kemegahan. Nemuin pejabat. Pulang syekh. Ada tamu, iya tamu. Dari mana? Dari kota ini. Dari kotanya teman saya, Fulan. Gimana kabar? Iya. Dia itu mengirim salam kepadamu. Mengirimkan salam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Tanya-tanya. Dan meminta nasihat. Nasihat? Tanya. Bilang kepada gurumu, salamku kepadamu sampai, dan ini itu. Nasihatku kepadanya. Katakan padanya. Sampai kapan dunia masih dipikirin? Nah, sampai kapan dunia masih kau pikirin? Sampai kapan? Atau dalam bahasa lain, sampai kapan cinta dunia masih ada? Ini murid tambah bingung. Kef ini. Yang cinta dunia ini siapa harusnya? Pengennya membalas ya. Harusnya ente yang ngomong kayak gitu dong. Ente punya ini semua, guru anak gak punya apa-apa. Gak punya rumah, gak punya tempat yang benar, gak punya ini. Gak kayak ente punya kemegahan kayak gini. Kok ente bilangnya begitu? Pulang ke rumahnya, ke kotanya. Gurunya tanya, gimana kabarnya, gimana gitu. Gimana ketemu sama ini? Ya Syekh, tapi aneh dia. Kef, ada nasihat gak? Dia gak sebutin. Nasihatnya gak mau nyampein. Karena gak enaknya. Ada nasihat gak dari dia? Ada Syekh, cuma gak enak saya sebutin. Sebutin. Nasihat apa? Masa dia bilang, sampai kapan kecintaan dunia masih ada dalam hatimu? Dia nangis. Bener kata saudara. Dia itu, kalau ente lihat dia itu punya dunia, sebenarnya dunia yang ada pada dia tuh gak ada di hatinya. Memang Allah tunjuk dia untuk orang yang seperti itu. Menghadapi orang-orang besar, menghadapi orang-orang ini. Dia menaruh segalanya di tempat yang Allah perintahkan. Memang Allah dudukkan dia di tempatnya seperti tanpa dia ingin. Dan memiliki hati yang tidak cenderung terhadap dunia. Tetapi saya, walaupun kelihatannya saya nggak punya, tapi masih ada. Terkadang terlintas keinginan untuk punya ini atau punya itu. Punya keinginan seperti itu. Masih sering masuk ke dalam benakku. Walaupun bukan keinginan yang sampai pengen, tapi masih ada. Belum bersih. Nah, dia lebih sempurna dalam tazkiyah, dalam kesucian. Luar biasa. Ini contoh. Ya. Ini kita az-zuhud dan kecintaan terhadap dunia itu bukan berarti kita nggak punya dunia. Kalau nggak punya dunia, repot juga. Semua orang nggak punya dunia. Tapi kadang-kadang Allah kasihkan, Allah gampangkan dunia. Nggak apa-apa, ini cari yang halal. Tetapi jangan dijadikan itu sebagai cita-cita paling besar. Itu kalau nggak dunia udah, anak
frustasi, udah anak nggak mau. Les, tenang. Kehidupan adalah akhirat nanti. Innal akhirat adalah hiyal hayawan, itu kehidupan hakiki di akhirat. Dunia ya alhamdulillah, nanti syukurin dah yang ada. Dan ente cari kalau yang memang halal, cari dengan sebaik-baiknya, nggak masalah, tidak dosa. Ya selagi tidak dosa, tapi kalau maksiat jangan. Atau berbuat sesuatu yang apa namanya, yang dosa gara-gara cinta terhadap dunia. Nah, ini hati-hati. Nah, hakadha. Ini hadis yang luar biasa, tapi sedikit pendek tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kepala atau sumber dari semua kesalahan. Hakadha. Wallahu taala a'lam.